Baik, kita lanjutkan. Dalam surat Asy-Syam tadi, ya, kita bisa lihat ya bahwa Allah sudah mengatakan wa nafsya wa masawwaha, ya, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ayat berikutnya ini harus kita perhatikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa artinya? Beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwa ini, dan merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Nah, inilah dasar daripada untuk kita memahami tentang tazkiyatun nafs. Ya, dari ayat ini jelas. Nah, pada kenyataannya ternyata lebih banyak orang yang mengotori daripada mensucikannya. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat roh tadi masuk ke dalam jasad, jasad ini kotor, berasal dari tanah yang hitam kering, lumpur. Nah, lebih banyak kita tenggelam di dalam kekotoran itu, sehingga kita lebih banyak mengikuti apa keinginan daripada jin korin dibandingkan dari bisikan-bisikan malaikat. Nah, ini terus berjalan, terus berjalan, sehingga kita menjadi lupa untuk berjalan kepada kebaikan. Nah, kenapa? Karena jin korin ini memang sangat-sangat halus, ya, sangat-sangat halus sekali. Dia selalu membisiki apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana dia kedudukannya? Ya, kalau kita melihat posisi dia di dalam kolbu kita itu di mana? Ya, Rasul sudah mengatakan, ya, bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu bersih atau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi apabila daging itu rusak atau buruk, maka rusaklah atau buruklah tubuh orang itu. Hal ini adalah hati atau qulub. Nah, sekarang pernahkah kita memahami apa makna daripada hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah ini? Kalau kita perhatikan dari hadis ini, ternyata kalau kita berbicara masalah hati ini ternyata terdiri dari banyak lapisan. Nah, lapisan ini, lapisan yang terdalam, nah itu yang dikatakan dengan kolbu. Itu yang dikatakan kolbu oleh Rasulullah. Sanubari, ya, sanubari. Nah, itu yang dikatakan dengan kolbu. Yang tahu hanya Allah. Hati kita atau kolbu kita, ya, bisikan-bisikan di dalam hati kita itu yang tahu hanya Allah. Ya, malaikat tidak tahu, jin juga tidak tahu. Nah, lapisan-lapisan yang mengiringi daripada kolbu tadilah itu yang dikatakan dengan an-nafs. Ya, an-nafs. Yang an-nafs ini dia telah tercampur dengan sifat fujur tadi. Ya, dia tercampur dengan sifat fujur. Yang bahasa kerennya itu adalah jiwa. Nah, jiwa inilah, ya, yang telah bercampur dengan sifat fujur, an-nafs. Nah, jadi yang paling dalam itu yang dikatakan dengan kolbu. Nah, sekarang an-nafs inilah yang dikendalikan oleh jin, ya, yaitu jin korin. Nah, apa yang dia lakukan di dalam hati kita ini? Dia hanya bisa membisiki, ya, dia selalu membisiki kepada kita agar kita mau berbuat kepada kemaksiatan. Tugasnya adalah membisiki. Setiap saat dia terus membisiki. Nah, sementara kolbu kita atau sanubari kita ini selalu ingin kepada kebaikan, ya, karena dia harusnya kolbu ini selalu menjadi bersih dan bercahaya.
apalagi kalau kita rawat, kita bersihkan secara kontinu. Kenapa? Karena roh ini ya yang masuk ke dalam kolbu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia suci dan bercahaya. Nah, maka jasad inilah yang telah mengotorinya tadi. Nah, ketika kotoran ciptaan jasad manusia ini telah mengotori dan menghentikan denyut roh, maka kesuciannya telah ternodai. Cahayanya meredup dan padam, serta harapan manusia untuk bisa menikmati berdamaian bertepuk sebelah tangan. Nah, inilah yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa untuk mensucikan kembali kolbu kita yang tadi sudah kotor, dipengaruhi oleh an-nafs tadi, ya, sifat-sifat fujur kita. Karena memang lebih banyak kita berada pada kesesatan. Nah, sifat-sifat fujur ini, kemaksiatan ini banyak sekali, ya, ratusan ya di dalam Al-Quran ini, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Di dalam kajian ini saya hanya akan membahas 80 yang dibisiki oleh jin korin ini. Nah, itu yang ada di dalam lapisan-lapisan hati tadi. Nah, itu hanya ilustrasi saja. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di dalam tubuh kita, di mana keberadaan hati itu? Nah, keberadaan hati itu sebenarnya tempatnya adalah di jantung spiritual. Ya, di jantung spiritual.